Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama kakak nama Suprati. Pada siang hari ini akan mengajarkan Al-Quran hadis. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Coba dipimpin oleh siapa namanya? Ika. Ya, silakan dipimpin Ika. Berdoa apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Kak. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan membahas tentang pola makan dan hidup sehat. Nah, kalian pernah nggak makan terlalu banyak? Pernah nggak? Ada pernah makan terlalu banyak sampai kekenyangan? Apa efeknya kalau makan kebanyakan terus kekenyangan? Efeknya itu apa? Nah tuh, terus sakit perut, terus mual. Yang paling rentan itu kalau makan kebanyakan adalah males, ya kan? Kita kalau kekenyangan tuh bawaannya kan tadi ngantuk, apalagi sakit perutnya jadinya males kalau kekenyangan atau ngantuk bawaannya. Jadi seperti itu. Nabi itu melarang makan berlebihan. Nih, Bapak tampilkan teks hadis saya. Bisa dilihat bersama-sama. Kelihatan? Kurang gede. Oh ya udah. Dibacain ya. Bisa dilihat sama-sama, kemudian diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal israfi antakula mastahaita. Minal israfi antakula Haita. Diulang. Minal israfi minal israfi antakula antakula mastahaita. masyahaita. Ya, sekali lagi bareng-bareng. Minal israfi anta. Ayo diikutin. Minal israfi antakula mastahaita. Ya. Jadi makan berlebihan itu dalam hadis dilarang. Kata Nabi itu apa? Yang artinya itu salah satu ciri berlebihan atau al-israf. Anda makan setiap yang Anda inginkan. Jadi dalam Islam itu disebutnya adalah istilah israf. Israf itu salah satu ciri berlebihan. Artinya itu ya adalah makan setiap apa yang diinginkan. Jadi makan sesuai apa yang kita mau. Itu nggak boleh. Karena tadi efeknya apa? Bisa ngantuk, terus malas. Nah, sesuatu yang berlebihan itu, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Makanya dalam hadis ini juga disebutkan, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi seperti itu. Jadi makan berlebihan itu bukan cuman ngantuk, males, tapi juga bisa berefek pada kesehatan tubuh kita. Salah satunya jadi apa? Obesitas kalau makan berlebihan kan. Terus sakit perut karena kekenyangan, bisa muntah juga. Nah, terus dampak sosialnya gimana kalau makan berlebihan itu? Sosial itu selain itu juga dapat boros. Jadi mubazir, kalau kita ngambil berlebihan, makan apa yang kita mau, itu bisa menimbulkan, misal kita makan di depan orang, kita nggak tahu latar belakang teman-teman kita seperti apa. Ketika kita makan berlebihan, maka kita bawa di rumah, bisa bawa bekal ke sekolah,
bawa makan banyak, berlebihan, apa yang kita mau semua ketika di rumah dibawa ke sekolah. Nah ketika di sekolah ini makan cuma satu jenis. Nah itu ketika teman kita lihat yang latar belakangnya, keluarganya, latar belakang di rumahnya itu bertolak belakang dengan kita, maka itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi seperti itu. Jadi banyak efek makan semua kita itu banyak, bukan hanya bagi tubuh kita aja, tapi buat lingkungan juga berdampak, ya kan? Islam juga melarang hal tersebut karena itu adalah suatu bentuk mubazir. Ketika kita makan berlebihan banyak, nggak makan malah keluar, itu gak baik. Terus pernah nggak dari kalian itu makan berlebihan? Ada yang pernah? Pernah? Nah, salah satu mencegah israf itu tersebut, makan berlebihan itu dengan makan Cukupnya. secukupnya. Terus apalagi yang tahu? Menahan hawa nafsu. Ya, betul. Coba kakak mau nanya dari teman-teman, dari adik, sebutkan contoh perbuatan israf di sekolah, semisal di sekolah, contoh perbuatan israf di sekolah, berlebihan, ya. Bercanda berlebihan. Makan, Oh, makan. iya makan, coba makan, Makan. iya makan yang berlebihan. Misal kayak jajan di kantin terlalu banyak atau apa? Tadi Pak yang bawa buku. Oh, mau bekal di rumah, ya. Terus ada lagi? Iya gimana? Nah itu, nggak ada. Ya mungkin itu contohnya salah satunya, bawa bekal berlebihan. Tapi nggak dikasih ke temennya Pak. Oh iya benar, nggak boleh itu berarti Harusnya berbagi. Semisal nggak habis, jadi solusinya semisal kita bawa bekal kebanyakan, misal ketika di rumah pagi mau berangkat sekolah, bawa bekalnya terlalu banyak, tapi pas nyampe sekolah kita jajan juga nih kan, udah bawa bekal jajan juga terus bisa disisa. Itu gimana solusinya? Biar nggak mubazir. dikasih ke Iya, dikasih ke teman bisa, nanti dibawa pulang lagi bisa. Yang penting jangan dibuang, karena itu mubazir. Ya. Coba ini dibagi menjadi dua, yang kanan dan yang kiri ya, nggak boleh kelompok. Yang kanan itu coba sebutkan cara mencegah sifat israf atau berlebihan ketika di rumah. Yang ini sebutkan cara mencegah sifat israf ketika di sekolah. Coba. Bapak kasih waktu 3 menit. Kalau sudah tunjuk tangan ya. Dan kalau mau disampaikan. Oh, sudah? Gimana? Kalau di sekolah, kalau seandainya bawa bekal, nggak usah bawa uang saku biar nggak jajan. Ya. Terus kalau seandainya nggak bawa bekal, berarti bawa uang sakunya nggak usah banyak-banyak. Bagus. Apalagi? Sudah. Ini yang di rumah, ini contohnya di sekolah, cara mencegah israf. Kalau yang di rumah seperti apa? Itu Pak, seperti kan di rumah nggak ada makanan Pak. Oke. Itu juga menghemat kita. Jadi kita nggak perlu jajan, kita makan di rumah aja. Oke. Nah, dengan cara-cara yang kalian berikan itu ketika di sekolah, di rumah, kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti kalian itu udah melakukan, sudah menerapkan gerakan makan sehat dan beradab di sekolah dan Di di rumah. Nah, sebelum ditutup, kakak akan mengulas yang pertama itu pertemuan kita hari ini. Islam melarang israf karena banyak dampak negatifnya. Yang kedua, makan sederhana itu
makan sederhana dan sehat itu berpahala karena sesuai dengan hadis Nabi tadi. Yang ketiga itu kita harus melatih diri dengan makan yang beradab dan sikap hemat. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Cukup? Gimana? Kan sekarang ada sistem MBG kan, makan bergizi gratis. Iya. Nah itu cara kita israfnya di situ gimana? Kalau udah ada MBG tapi kan kadang makanan nggak enak Pak. Makanannya ya? Iya. Sudah kadang- disediakan. Iya ada sih. makanannya. Kadang kan apa teman-teman kan nggak doyan, kalau anak-anak SD. Iya. Itu gimana? Biar nggak mubazir. Biar gak mubazir Iya. makanannya. Nah, itu bisa nanti pasti kan nggak semuanya itu nggak suka. Iya. Nah, bisa dikasihkan ke temannya Yang suka. yang suka atau nanti dikasih ke pihak sekolah, nanti dikasih ke guru, pasti mereka bakal kasihkan ke yang lainnya seperti itu. Yang penting jangan dibuang makanya ke tong sampah ya. Ya, Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Sebelum tutup, mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah penyampaian, mohon dimaafkan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.